Oke, teman-teman, ketemu lagi bersama Bedah Belajar. Kalau kita mendeskripsikan seberapa bahagia kita sebagai siswa, nah ini ada sebuah penelitian. Jadi kalau misalnya ditanya seberapa sih kita bahagia di sekolah atau seberapa sih kita merasa senang ketika di sekolah gitu. Pasti banyak dari kita yang menghadapi permasalahan kompleksitas dari masalah belajar di sekolah, ini pasti akan menjawab, "Aduh, aku nggak bahagia," gitu kan. "Aku kalau sekolah tuh nggak happy, nggak seneng," gitu ya. Terus kalau dideskripsikan gitu ya, 1 dari 3 orang ini merasakan tekanan yang luar biasa dari yang namanya belajar. Nah, kalau teman-teman lihat, ini penelitian ini kepada siswa atau siswi di Korea Selatan, di mana kita tahu di Korea Selatan itu hampir nyaris 98% penduduknya itu lulusan S1, teman-teman semua. Jadi kalau kita lihat dari drama Korea yang bisa kita lihat, yang biasa kita lihat, mereka tuh gila dengan belajar ya. Karena apa? Karena mereka punya moto, punya slogan, kalau mereka nggak lulus gitu ya dari perguruan tinggi atau masuk ke dalam pemerintahan gitu ya, masuk ke dalam universitas negeri di sana, itu udah dipastikan bahwa mereka adalah seorang siswa yang sekaligus seorang anak yang gagal. Nah, makanya di situ mereka 3 di antara mereka ini pasti satu ada yang ngerasa bahwa aduh aku nggak happy nih belajar karena tekanannya begitu berat. Bahkan kalau ditarik garis lagi nih, dilihat dari grafiknya bahwa 39,8% mereka pernah punya pikiran untuk mengakhiri hidup gitu ya. Karena akademik pressure tadi, karena tekanan. Terus 25,5%-nya menganggap bahwa tekanan karir nih yang menyebabkan mereka untuk melakukan hal-hal yang demikian karena stresnya teman-teman yang luar biasa. Nah, di Korea itu sama kayak di Indonesia. Tadi kita sempat singgung gitu ya bahwa di sana pun juga sama, ada ujian masuk ke perguruan tinggi. Nah, di sana kalau sebutannya adalah seneng gitu ya. Kalau kita nih kan SMBT, kemarin SMBPTN, sekarang jadi SMBT. Nah, ini 8 jam 5 pelajaran teman-teman, dari 8.40 sampai 17.45. Nah, terus kalau dilihat ya dari gambar yang tampak di layar, perbedaannya adalah ketika mereka selesai melakukan ujian untuk masuk ke perguruan tinggi, itu mereka akan disambut gegap gempita oleh keluarga, oleh adik-adik di bawah tingkat mereka untuk memberikan semangat, gitu ya, untuk memberikan dorongan moral, gitu ya, berupa semangat ketika mereka telah menyelesaikan ujian untuk masuk ke dalam perguruan tinggi. Nah, ini yang bisa kita pelajari nih di negeri kita di Indonesia pun juga sama, gitu ya. Karena apresiasi itu sangat penting bagi kita semua. Kita semua pasti nggak ingin gitu loh ketika kita melakukan sesuatu yang besar bagi kehidupan kita, tapi orang nggak ada yang dukung kita, itu kan pasti kita nggak inginkan. Nah, semua itu penting bagi kita, ataupun kita secara umum sebagai manusia, kita penting punya dukungan, punya orang-orang yang berada di belakang kita, yang mendukung kita agar supaya kita juga punya lebih banyak lagi alasan untuk menjadi sukses. Nah, ini teman-teman, maka di sana juga ada istilah Halljesion, ya, menjadi siswa, menjadi anak di Korea Selatan. Kalau kita lihat mungkin kita pengen ya, enak ya sekolah atau enaknya tinggal di Korea Selatan. Kita belum pernah merasakan menjadi anak sekolah atau berkarir di Korea Selatan. Ini sangat ketat sekali teman-teman. Bayangkan kalau 98% penduduknya adalah lulusan S1, otomatis ini
Makanya kalau kita lihat di drama, di film Korea itu kan ada wawancara kerja, itu talentnya atau orang yang akan melamar itu luar biasa gitu loh. Banyak banget kemampuan mereka. Jadi begitu ketatnya di sana, begitu juga dengan sekolahannya, sehingga mereka menganggap, wah, kalau nggak belajar nggak sukses deh pasti, gitu ya. Maka ada istilah Hell Joseon. Nah, Joseon ini adalah salah satu dinasti Korea, teman-teman. Di depannya kata Hell ini untuk menggambarkan begitu banyaknya tekanan pendidikan, gitu ya, teman-teman. Nah, kalau dilihat di grafik ini ya, diagramnya, the best school and the happiest kids. Jadi ada 4 kelompok, ada yang unhappy, paling pojok gitu ya, terus ada yang happy. Nah, ini unhappy, terus yang ini happy. Nah, kalau yang unhappy ini biasanya negeri-negeri atau negara-negara yang memang secara nilai juga nanti akan kelihatan, nilainya juga nggak begitu bagus gitu ya. Terus yang baik yang mana? Yang happy dan dia juga punya best score. Itu adanya di pojok kanan atas gitu ya. Pojok kanan atas yang ini nih, teman-teman. Nah, ini ada Singapura, ada Taiwan, ada Switzerland, ada Vietnam, ada Iceland, ada Norway, ada Portugal. Nih, tempat di mana, negara-negara di mana anak-anaknya happy, terus kemudian tes mereka juga bagus, alias academic skill. Mereka, nilai akademik mereka juga baik, gitu ya. Nah, kita ini ada di mana? Indonesia. Indonesia ini ada di kolom happy. Tapi kalau untuk nilai kita nggak begitu bagus ya, teman-teman. Ini kita ada di sini, Indonesia, the world's best scores. Skor kita ya begitu dari sisi akademik, tapi kita bahagia gitu ya. Nah, ini yang mesti kita banyak belajar dari berbagai macam negeri. Nah, apa yang membuat kita itu tadi kalau kaitannya dengan apresiasi, dukungan? Karena ketika orang tidak punya orang lain yang mendukung dia, hal yang paling membunuh, ya, hal yang paling berbahaya daripada alkohol dan kecanduan nikotin itu adalah kesepian. Nah, inilah teman-teman, kalau kita ngerasa bahwa aduh, aku nggak ada yang ngerti aku ya, aku nggak ada yang bisa memahamin aku ya sebagai siswa, sebagai pelajar, aku kayak berjuang sendirian, semua nggak peduli. Mereka hanya peduli ketika aku pintar, ketika aku punya nilai baik. Tapi ketika aku jelek, nilaiku tidak baik, aku butuh bantuan, mereka nggak ada gitu. Nah, teman-teman, mungkin kita pernah merasakan atau sekarang sedang merasakan kondisi yang demikian. Tapi tenang saja, teman-teman. Ada Bedah Belajar sebagai teman online belajar kamu. Sehingga kamu punya kesempatan untuk bisa mencapai apa yang kamu inginkan. Bisa mencapai minimal above the line dari standar nilai akademik. Kita semua pengen ke sana, kita semua ingin. Tapi yang harus diperhatikan, karena kalau hanya ingin saja, mungkin kita nggak akan mencapainya. Dan kita juga harus mempunyai rencana apa yang harus kita lakukan. Dan kita juga mau untuk belajar. Nah, inilah teman-teman, hal yang penting sekali sebagai siswa kita milikin, yaitu bagaimana caranya agar supaya belajar itu bukan hal yang asing buat kita. Kita akrab dengan belajar. Kita nggak mengisolasi yang namanya belajar itu sulit. Kita jauhin. Tapi bagaimana kita akrab dengan pelajaran, bagaimana kita akrab dengan pengetahuan, dengan berpikir. Nah, mungkin selama ini yang kurang kita perhatikan adalah tentang how to-nya, bagaimana cara kita belajar. Nah, Bedah Belajar akan memberikan itu semua. Jadi buat teman-teman, semangat terus belajarnya, dan kita akan jumpa lagi di video berikutnya, teman-teman.